siapa itu yang disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri yang berikutnya adalah berdoa kepada Allah, mendoakan orang lain, dan meminta doa kepada para ulama, serta dengan cara yang disunnahkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. 3 hal: berdoa piyambak, mendoakan orang lain, dan meminta doa kepada orang yang kita husnudoni beliau adalah orang soleh, dengan cara, dengan posisi, dengan bentuk yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu adalah ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap orang yang punya keinginan, maka berdoanya adalah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ghafir, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, kalian silahkan berdoa kepadaku. Kalau punya kehendak, berdoalah kepadaku. Kalau punya keinginan, berdoalah kepadaku. Kalau punya sesuatu yang mau kalian wujudkan, berdoalah kepadaku. Kata Allah, astajib lakum, maka akan aku jawab doamu tersebut. Jadi ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meninggalkan ikhtiar. Tidak meninggalkan apa? Ikhtiar. Sehingga dalam konsep membahas tentang takdir, ada itu yang tugasnya manusia, ada itu yang tugasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini akidah yang menyeleweng ada banyak. Di antaranya secara garis besar, yang pertama adalah akidah Mu'tazilah. Akidah apa, Mbak? Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah tidak meyakini adanya kehendak Allah pada ikhtiar manusia. Itu akidah Mu'tazilah, akidah yang menyeleweng. Contoh, umpama Gus Ari mbalang ini kecahyo, anggone Gus Ari mbalang ini karepe Gus Ari dewi atau kehendaknya Allah. Umpama ada orang mencuri, yang bikin dia mencuri dia sendiri atau Allah? Kalau umpama Allah ikut salah, berarti Allah kan jadi teng pengadilan. Oh, Allah yang berkehendak, kata Mu'tazilah. Gus Ari nggak mengatakan ini benar, kita bahas dulu. Ini kata Mu'tazilah. Sehingga ketika Gus Ari lempar ini ke Cahyo, maka kata Mu'tazilah, ini Gus Ari sendiri yang lempar, Allah tidak berperan. Ini akidah yang sesat dan menyesatkan, yang mengatakan apa-apa adalah bentuk tanggung jawab manusia, sehingga Allah Ta'ala tidak berperan apapun, Allah Ta'ala tidak berkehendak apapun. Ini akidah yang sesat dan menyesatkan. Yang kedua, ada akidah namanya Jabariyah. Akidah apa, Mas? Jabariyah. Jabariyah menekankan anggonipun Gus Ari mbalang niki mboten Gus Ari. Sebab konsepnya adalah tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah. Berarti yang mengizinkan Gus Ari bisa mbalang begini Allah atau bukan? Allah. Yang memberi kekuatan kepada Gus Ari untuk mbalang Allah atau bukan? Allah. Yang memberikan keinginan kepada Gus Ari untuk bisa melempar botol ini kepada Cahyo, Allah atau bukan Allah? Allah. Sehingga kalau mau menyalahkan, salahkan Allah. Akidah ini muncul di balik pembunuhan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu wa ardhah. Sehingga teman-teman semua, Sayyidina Abu Bakar selamat dari fitnah. Kenapa? Karena beliau meninggalnya tidak dengan cara dibunuh. Khalifah yang kedua namanya siapa, Mbak? Khalifah siapa? Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Beliau meninggal dalam posisi dibunuh, tapi masih aman dari fitnah. Kenapa? Karena beliau dibunuh oleh orang yang kafir. Jelas, orang kafir, orang seneng karo Sayyidina Umar, wajar. Tapi masuk di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, beliau sudah mulai masuk ke zaman fitnah di ketika itu. Sebab apa?
sebab beliau wafat dalam posisi dibunuh, dan yang bunuh dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang bunuh karo mengucap kalimat tauhid, yang bunuh orang Islam. Puncaknya sampai di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau dibunuh, yang bunuh juga orang Islam. Akhirnya ketika diadili, orang ini kemudian alasan, loh saya ini kan hanya gerak ke pisau pada punggungnya Sayyidina Ali. Kira-kira yang memberikan saya kekuatan untuk gerak ke pisau itu siapa? Allah. Yang mengizinkan agar pisau ini sampai kepada punggungnya Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Ali bisa mati dengan sebab pisau itu, Allah atau bukan Allah? Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan itu terjadi, kira-kira terjadi nggak? Nggak terjadi. Oh, berarti kalau mau menyalahkan, jangan menyalahkan saya yang bunuh Ali, salahkan Allah. Maka ini akidah yang sesat dan menyesatkan. Maka ahlu sunnah wal jamaah berjalan di tengah-tengah antara akidah yang terlalu ke kanan, akidah Mu'tazilah, dan akidah yang terlalu ke kiri, akidah Jabariyah. Yaitu ahlu sunnah wal jamaah menekankan tanggung jawab berada pada diri manusia, kekuasaan dan hasil ada pada zat Allah yang mulia.